teman-teman semua, balik lagi sama saya Ganoro Ren. Kali ini kita bakal bahas lagi tentang Digimon Adventure 2020 yang sekarang sudah memasuki episode kelima. Jadi langsung aja kita bahas-bahas tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi lagi teman-teman. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, si Taichi dan Sora dan juga Agumon dan Piyomon sudah sampai di TKP di mana mereka melihat sebuah kuil yang berisikan patung-patung Digimon suci, teman-teman. Di sana mereka melihat sebuah papan batu besar yang berisikan kalimat-kalimat dari Digicode, yaitu bahasa yang digunakan oleh para Digimon suci ini dalam bentuk kode-kode tulisan gitu ya, teman-teman. Nah, setiap ada huruf yang bersinar, si Taichi ini bisa membacanya, dan juga karena dia memegang Digivice, dia bisa baca itu semua, dan dia disuruh untuk menyentuh kalimat itu, dan muncullah sebuah bulu sayap yang kemudian memunculkan sosok Digimon suci yang bernama Valdurmon. Di saat yang sama, si Koshiro yang sedang ada di dalam perut Uemon juga tiba-tiba melihat fenomena yang sama dari Digivice-nya saat dia bersama dengan Tentomon. Dan pada saat itu dia sedang searching pakai tabletnya seperti biasa, teman-teman. Soalnya walaupun dia ada di dalam perut Uemon, tapi dia masih terhubung dengan jaringan internet, teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas ke ceritanya dulu ya. Ini pertama, si Valdurmon itu menceritakan tentang kisah tentang sejarah pertarungan panjang antara dua kubu, teman-teman. Kubu Digimon kegelapan dan juga kubu Digimon suci, teman-teman. Jadi, kubu Digimon kegelapan ini mulai menyerang terlebih dahulu, teman-teman. Jadi mereka menebar teror di seluruh dunia digital, dan dulunya juga dunia digital itu masih bagus itu. Kuilnya juga masih utuh, dan juga ada 7 Digimon suci di situ. 7 Digimon malaikat, patungnya juga masih mulus, masih utuh. Nah, Digimon kegelapan ini menyerang dan disambut dengan Digimon suci, lalu mereka bentrok dan dipimpin oleh 7 Digimon suci tadi. Di antaranya adalah Slash Angemon, Cherubimon, habis itu Ophanimon, Seraphimon, Valdurmon, lalu 2 lagi adalah Racielmon dan juga Clevis Angemon, teman-teman. Yang kemarin saya lupa itu ternyata mereka berdua, teman-teman. Clevis Angemon dan juga Racielmon, teman-teman. Nah, di saat itu ada 6 Digimon lain yang menjadi pejuang yang ikut bertarung bersama mereka pada saat itu. Di antaranya adalah Silhouette Wargreymon, Metal Garurumon, Phoenixmon, Fikemon, Hercules Kabuterimon, sama Rosemon, teman-teman. Itu benar-benar pertarungan yang sangat panjang. Bahkan si Wargreymon sama Metal Garurumonnya juga jogres jadi Omegamon. Kelihatan di situ ada bayangannya. Dan pertarungan itu berakhir begitu aja dengan sisi Digimon suci menang dan dibayarkan dengan pengorbanan para Digimon suci dan juga pejuang itu. Tapi mereka terakhir kembali dalam bentuk Digitama. Ada 6 buah Digitama, yaitu Digitamanya Agumon, Gabumon, Piyomon, Palmon, Gomamon, sama satu lagi siapa ya, Tentomon. Nah, pada saat itu si Agumon sama Piyomon terharu karena rasanya itu seperti ini sepertinya nostalgic banget gitu. Ya, ini membuktikan bahwa Agumon dan yang lain pada saat itu adalah reinkarnasi dari pejuang yang bertarung melawan kegelapan gitu, teman-teman. Nah, sini dipesankan lagi bahwa di masa depan Digimon-Digimon kegelapan itu akan kembali menyerang dan beraksi, karena pada saat itu ada kekuatan lain yang mampu membimbing Digimon-Digimon itu, yaitu Agumon dan yang lain, untuk berubah, untuk melampaui kekuatan mereka. Batas kekuatan mereka tuh masih bisa lebih dari yang seharusnya. Itu karena keberadaan anak-anak terpilih yang memiliki Digivice, yaitu Taichi dan yang lain-lain. Kalian bisa lihat dari episode-episode sebelumnya di mana si Taichi aktifin Digivice dan Crash-nya itu berfungsi banget buat ngebuff serangannya si Greymon. Jadi serangan Mega Flame-nya Greymon itu jauh lebih besar, bahkan lebih kuat daripada Mega Burst-nya Geo Greymon. Itu si Quelamon sama Argomon itu aja sampai benar-benar mati, teman-teman.
Ya kalau Argomon itu karena tipenya berlawanan aja, dia tipe daun kayak tumbuhan kan, jadi ya kebakar. Kalau Koelamon kan masih ada tipe air, jadi dia masih bisa bertahan dan cuman kelempar jauh doang gitu. Ya seperti itulah. Eh, itu contoh contoh kecil. Dan juga ternyata ternyata apa yang terjadi sebenarnya adalah benar. Gimana? Dimana si network itu berada di luar jangkauan para Digimon suci dan juga ya, jadi network itu berada di luar jangkauan para Digimon suci itu dan menghubungkan kedua dunia teman-teman, antara dunia digital dan dunia manusia. Ini dunia manusia, ini network, lalu sampai ke titik terujung network, disitulah pintu masuk menuju digital world. Nah, di sini digital world adalah tempat di mana Taichi dan Sora berada sekarang, sementara si Koshiro ini masih berada di tengah-tengah network. Dan juga apa yang terjadi di network itu berhub- benar berhubungan dengan dunia manusia, dan juga jika sampai Digimon gelap itu menguasai network, maka dunia manusia bakalan ikut kena imbasnya dan dipastikan bisa hancur, teman-teman. Seperti halnya yang terjadi di Tokyo sekarang, yaitu udah hampir setengah kota Tokyo itu udah mengalami pemadaman, dan juga masih ada waktu berapa lagi tuh, kan 72 jam ya, itu belum sehari sih. Tapi saya juga nggak tahu nih kalau digital world di sini waktunya sejajar dengan dunia nyata atau jauh lebih cepat, saya masih belum tahu. Tapi kayaknya kita bisa bilang kalau ini waktunya masih sejajar, teman-teman. Soalnya ini belum ada sehari sama sekali, teman-teman. Oh iya, ini jadi si Koshiro bilang kalau setengah kota Tokyo tuh udah padam, tapi entah kenapa jaringan internet tuh masih nyala, teman-teman. Nah, ini misteri yang perlu kita bahas juga nanti. Mungkin bakal dijelasin di episode-episode selanjutnya ya, teman-teman. Sekarang masih membahas tentang kedua kubu Digimon suci dan Digimon gelap. Nah, dikasih peringatan juga kalau keberadaan anak-anak terpilih ini bisa dirasakan juga oleh kedua kubu itu. Jadi selain Digimon suci yang bisa merasakan dan membimbing mereka, di sisi lain ada Digimon kegelapan yang mengejar dan berusaha mengincar nyawa mereka, teman-teman. Jadi keberadaan mereka tuh sebenarnya terancam juga. Entah kapan aja tuh mereka bisa di diajar gitu aja. Dan benar, habis itu nggak lama kemudian sekumpulan Dokugumon mengelilingi kuil itu dan membombardir si Taichi dan yang lain. Sementara si Koshiro yang ada di dalam perut Uemon diserang bertubi-tubi oleh sepasukan Tiromon, teman-teman. Ini benar-benar intens, teman-teman. Sumpah tegang ya. Bayangin aja kalau ada di posisi mereka tuh lagi mencar dan gak ngumpul, tahu-tahu diserang gitu aja. Ya panik sih, cuman ya nggak ada waktu buat mikirin itulah. Yang penting mereka harus lolos, berpikir buat lolos, dan juga mereka harus berusaha buat ini, buat menghentikan kejaran-kejaran mereka. Dan diketahui juga kalau si Dokugumon ini punya kebiasaan buat menunggu mangsa. Tapi di sini mereka justru ngejar anak-anak terpilih. Kan aneh gitu kan. Menurut Piomon seperti itu, gitu kan. Dan ternyata ada Digimon lain yang di belakang mereka gitu. Semacam Digimon hitam yang terbang gitu kan. Nah, si Agumon ini berusaha buat ngancurin penghalang jaring yang dibuat sama sekumpulan Dokugumon itu, tapi nggak bisa karena adanya suara yang dihasilkan oleh Digimon hitam tadi. Dan juga si Koshiro mengalami hal yang sama. Kenapa mereka dikejar-kejar terus, dan si Koshiro ini sedang menganalisa menggunakan tabletnya. Oke, ini benar-benar serbaguna tabletnya, saya suka. Ini benar-benar keren sumpah. Anak-anak tahun 2020 tuh benar-benar dipermudah banget sama teknologi, dan juga Digivice-nya juga bisa aktif kapan aja mereka mau gitu. Ya tapi komentar selebihnya buat nanti ya di akhir video. Nah, habis itu si Koshiro ngelihat si makhluk hitam ini, dan si Tentoman ngejelasin semuanya kalau itu adalah Sonbermon yang menggunakan suara untuk melakukan hal-hal jahat, seperti halnya mengendalikan sepasukan Tiromon itu. Dan kemungkinan si Dokugumon ini juga dikendalikan oleh Sonbermon itu, teman-teman. Nah, sementara si Koshiro udah ngebongkar itu semua,
akhirnya si Koshiro ini terdesak teman-teman. Dia tuh sama Tentomon udah di ujung tanduk banget lah, tapi si Tentomon ini mati-matian buat ngelindungin Koshiro. Keren banget. Dan pas inilah Digivice-nya si Koshiro aktif teman-teman. Cuman adegan aktif Digivice sama perubahannya ini nggak pakai crash lagi loh. Padahal kemarin pakai crash teman-teman ya. Entah ini animatornya apa ada sesuatu yang hilang apa gimana, nggak tahu lah. Nggak tahu dah, sumpah. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Soalnya selama ini mereka pakai apa tuh namanya, mereka pakai crash teman-teman gitu. Terus si Koshiro dan Tentomon akhirnya ini bersatu dan memicu perubahannya Tentomon jadi Kabuterimon. Ini scene-nya keren banget sumpah. Bener-bener jebret bentuknya berubah secara perlahan, tapi jebret gitu langsung berubah jadi Kabuterimon. Keren banget, keren sumpah. Dan akhirnya si Kabuterimon berusaha untuk menyerang balik para sepasukan Tiromon itu, sementara Agumon dan yang lain berusaha untuk lolos. Nah, di sini menarik lagi, si Agumonnya kayaknya lebih kuat daripada Agumon yang dulu, teman-teman. Ini ngeluarin Baby Flame doang serasa bisa ngeluarin Baby Burner, teman-teman. Ini Baby Flame-nya bisa manjang gitu, kayak api flamethrower gitu. Kayak Baby Burner-nya Agumon Savers. Ini keren banget sih. Kayaknya bener-bener berkembang daripada sebelumnya, teman-teman. Sementara Agumon mengalihkan perhatian, si Piomon berubah jadi Berdramon dan menggunakan serangan Match Glide-nya, teman-teman, yang dimana dia membakar seluruh tubuhnya dan menembus jaring itu. Ini keren banget sumpah. Dan kecepatannya tuh cepet banget gitu. Kecepatan terbangnya tuh mendukung dia buat menembus apa sih? Menembus jaringnya beserta dengan api yang membakar di seluruh tubuhnya. Ini serangan yang keren sih, teman-teman. Nah, abis itu pas mereka udah nyampe di atas, si Agumon berubah lagi jadi Greymon dan ngeluarin Mega Flame tanpa bantuan Digivice, teman-teman. Tanpa bantuan Digivice aja ini udah kuat banget. Mega Flame-nya berasa Mega Burst-nya Geogreymon. Jadi si Dokugumonnya ada kelilingin mereka, si Greymonnya kayak ngeluarin flamethrower gitu, disapu bersih, muter gitu, apinya gila, keren. Kayaknya gampang banget itu loh, sumpah. Ini bener-bener, wah parah nih, upgrade-nya parah banget. Jadi, Mega Flame jebret, 360 derajat itu disapu bersih, teman-teman. Sementara oh iya saya lupa. Ini kenapa Dokugumon bisa mengincar mereka adalah karena dipimpin sama Ogreymon, teman-teman. Ogreymon di sana naik Core Dramon biru dan juga dikelilingi oleh pasukan Core Dramon hijau yang berjumlah 4 ya. Tapi si Taichi dan Sora sekarang fokusnya buat lari dan menerjang paksa gitu deh, teman-teman. Jadi nggak bertarung dulu, tapi mereka berusaha untuk lari dan cari tempat aman. Sementara itu si Kabuterimon dan Koshiro tuh berusaha untuk menyerang si Soundbermon supaya mereka langsung nyerang ke intinya aja deh. Jadi si Tiromon ini nggak perlu jadi korban gitu. Dan ini keren banget, sumpah. Klimaksnya keren banget. Ini walaupun nggak kelihatan pakai crash sih, tapi upgrade-nya kerasa, teman-teman. Pas si Kabuterimon ngeluarin Mega Blaster tuh, scene-nya epic banget. Jebret, kayak Kamehameha, sumpah keren banget. Gila, gitu. Keren banget itu. Bukan kayak dulu, kalau dulu kan kayak bola listrik gitu. Ini bener-bener gelombang kayak Kamehameha gitu. Manjang, jebret, gila. Kayak gitu deh pokoknya. Ini sumpah bagus banget sih. Upgrade-nya kelewatan, Pak. Tahun 2020 tuh bener-bener dipermudah anak-anaknya, sumpah. Entah karena zaman apa gimana. Apa mau memberikan pengalaman baru apa gimana. Nah, cuman ya not bad lah. Ini epic banget soalnya. Dan alhasil Tiromonnya kembali ke habitat mereka, menjauhi si Koshiro dan juga Kabuterimon. Sementara si Uemon yang tadi udah lari, teman-teman. Jadi akhirnya si Taichi dan Sora udah berjalan ke tempat yang aman menelusuri hutan. Habis itu siapa tuh namanya? Si Koshiro juga sedang OTW ke dunia digital, teman-teman, untuk menyusul Taichi dan juga Sora, teman-teman. Habis itu
di balik layar nih si Ogremon mendapatkan perintah dari Soundbermon lain, dan kita diperlihatkan siluet Devimon yang dikelilingi oleh Soundbermon itu. Oke, ini kayaknya Devimon sama perannya kayak yang dulu teman-teman. Ogremonnya juga jadi kacungnya Devimon. Tapi kalau dulu tuh agak beda teman-teman. Si Ogremon itu yang dulu, dari dulu dia selalu bersaing sama Leomon kalau nggak salah. Dia belum seutuhnya jadi kacungnya Devimon pada saat itu, tapi dia ikut Devimon karena dia tahu kalau Devimon itu kuat dan dia segan sama Devimon gitu kan. Kalau di sini si Ogremonnya itu benar-benar bagian dari Digimon ke-8 kayaknya teman-teman. Dan juga dia naikin Core Dramon di situ. Nah, dia dapat perintah buat mengejar anak-anak yang ada di dunia digital pada saat itu teman-teman, supaya bisa mengakhiri nyawa mereka. Dan untuk episode selanjutnya kita akan bertemu dengan Mimi teman-teman, dan juga Palmon. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak terpilih juga teman-teman. Entah sifatnya kayak gimana yang di sini teman-teman, kita nantikan aja di episode selanjutnya teman-teman ya. Oke, sekarang waktunya komentar ya teman-teman. Oke, yang pertama soal Digimon Suci yang membimbing anak-anak terpilih. Ini referensinya juga udah ada di Digimon Frontier teman-teman, dimana si Takuya dan yang lain itu ke dunia digital karena dibimbing oleh Opanimon. Sementara si Koichi itu dibimbing oleh Cherubimon teman-teman. Cherubimon itu Digimon Suci juga, tapi pada cerita di Digimon Frontier di arc-arc awal itu dia dipengaruhi oleh pengaruh jahat sehingga dia berubah jadi Cherubimon yang virus, yang evil gitu teman-teman ya. Oke, habis itu apalagi ya? Kalau buat episode yang lalu, maaf ya kemarin nggak sempat ngikutin ininya, nggak sempat neliti gitu, soalnya lagi sibuk skripsi baru kelar teman-teman. Sorry ya. Tapi di episode 4 dan episode 5 ini kayaknya nggak terlalu banyak referensinya deh teman-teman. Habis itu apa lagi ya? Devimon. Oh iya, nih Devimon sama Ogremonnya mirip sama yang lama. Paling referensinya dari yang lama, dan juga Soundbermon ini pengganti roda gigi hitam gitu, tapi mereka menggunakan sinyal suara buat mengendalikan data Digimon yang ada di sekelilingnya, sehingga setelah datanya dikacaukan dengan gelombang suara itu, mereka dikendalikan gitu. Enggak deng, ini kalau gelombang suara itu mirip sama kejadiannya Arukenimon ya, dimana dia menggunakan seruling buat mengendalikan Digimon tipe serangga. Tapi kalau untuk Soundbermon ini dia berlaku buat segala jenis Digimon. Oke, ya udahlah. Kita ambil kesimpulannya gitu aja teman-teman. Jadi referensi dari Digimon Adventure 02 juga ya. Ya udahlah. It's okay. Ini kalau soal pejuang di masa lalu itu Digimon Frontier banget sih teman-teman. Soalnya cerita Digimon Frontier itu kayak gitu. Jadi ada 10 pejuang dalam legenda, 10 Legendary Warriors. Pada masa itu adalah Ensign Greymon, Ensign Garurumon, dan yang lainnya. Itu mereka berjuang untuk mengembalikan kedamaian di dunia digital dan juga menjaganya gitu. Mereka berjuang, dan pada saat itu Lucemon turun untuk menghentikan peperangan antara Digimon. Si Lucemon itu turun untuk menghentikan peperangan antara Digimon ras human dan juga ras beast. Tapi kemudian dia pengen menguasai seluruh dunia digital untuk dirinya sendiri, sehingga 10 Digimon pejuang itu mengalahkan dia dengan taruhan nyawa, dan yang tersisa tinggal Ensign Greymon dan Ensign Garurumon, yang kemudian akhirnya mereka menyegel Lucemon di dasar Dark Area teman-teman, yaitu tempat terdalam di dunia digital, bisa dibilang nerakanya dunia digital teman-teman. Oke, tapi kita bahasnya lain kali aja soal Dark Area. Cukupkan dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon, yang wibu, dan apapun itulah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nantikan review episode selanjutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.